Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخواتي في الدين, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan kita atas nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang masih terus Allah curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah nikmat kita masih bisa berjumpa dalam rangka untuk talabul ilmi, tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada sore hari ini adalah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wasallam pernah sabdakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan dengan perjalanannya tersebut jalannya menuju surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesehatan kepada kita sekalian, kesembuhan dan pemulihan bagi mereka yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga merahmati orang-orang yang telah mendahului kita dari kalangan kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita kembali dalam keadaan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas masih tema yang berkaitan dengan doa, yaitu adalah sebab-sebab tertolaknya doa, ya, penghalang terkabulnya doa-doa kita. Karena sebagaimana kita sudah jelaskan bahwasannya doa itu adalah termasuk amal ibadah. Dan yang namanya amal ibadah itu ada yang diterima dan ada yang tertolak. Maka hendaknya kita mengetahui apa saja perkara-perkara yang bisa menyebabkan doa kita itu tidak tertolak, tidak terkabul. Jangan sampai kita ternyata sudah berdoa ya bolak-balik terus-menerus. Kemudian ada sebab di antara sebab-sebab, ada penghalang di antara penghalang-penghalang yang menyebabkan doa kita itu senantiasa tertolak, ya, tidak bisa menembus pintu langit. Maka di sini ini menjadi penting dan sangat penting untuk kita pelajari agar kita mengetahui dan bisa menghindari sebab-sebab tertolaknya doa-doa ini. Ya. Maka di sini langsung saja di antara hal-hal yang bisa menjadi sebab terhalangnya doa-doa kita, yang pertama adalah yaitu niat yang tidak ikhlas, ya, doa yang tidak ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, surat ke-40 ayat ke-65.
Allah Azza wa Jalla berfirman, "Huwal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah yang maha hidup, yang kekal. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Maka serulah Dia, berdoalah, sembahlah Dia mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, ya, dengan tulus, dengan memurnikan ibadah ketaatan hanya bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujiannya bagi Allah Tuhan semesta alam. Maka di dalam ayat yang mulia ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah menegaskan fad'uhu mukhlishina lahuddin. Maka serulah Dia, berdoalah kalian kepada Allah mukhlishin, dalam keadaan ikhlas. Ya. Sebagaimana syarat umum seluruh amalan itu bisa diterima adalah dia harus tulus, ikhlas, dipersembahkan hanya untuk Allah. Ketika seseorang dia mensekutukan Allah, dia berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada selainnya, ya, atau dia menyeru nama-nama selain Allah, ya. Dia menyeru makhluk-makhluk, wahai siapa, ya siapa, ya manusia atau jin, ya atau arwah-arwah, orang soleh dan lain sebagainya. Ya makanya dilarang. Yang wajib kita seru adalah hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Maka kita seru ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya. Ketika kita menyuruh selain Allah, ya memanggil ya malaikat atau memanggil nabi di antara para nabi-nabi atau rasul, ya, maka ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh ya orang-orang musyrikin atau orang-orang kufar. Ya. Mereka menyeru selain Allah, yang menyeru sesembahan-sesembahan. Maka ini adalah di antara sebab terhalangnya doa. Oleh karena ketika kita minta, ya idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, kata Nabi SAW, mintalah langsung kepada Allah. Dan ketika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ya, maka berdoa langsung. Allah sendiri kemarin yang sudah kita jelaskan, Allah sendiri yang memerintahkan kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kalian, mintalah kalian kepadaku, aku akan ijabah doa-doa kalian. Maka ini wajib kita ikhlas benar-benar berdoa itu hanya kepada Allah. Ya. Jangan kita memohon, jangan kita menggantungkan doa-doa kita, permintaan-permintaan kita, menggantungkan nasib kita, hidup kita kepada selain Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ya, sembelihanku, artinya semua ibadahku termasuk doa-doaku, wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ya. Kemudian hidup matiku, termasuk menyerahkan nasib, rezeki, semua perkara hidup, kehidupan kita ini adalah lillahi rabbil alamin, adalah kita serahkan kepada Allah, adalah milik Allah Rabbul Alamin. Jangan kita serahkan kepada selainnya. Ya. Dan untuk inilah para nabi diutus, kitab-kitab diturunkan dari langit. Ya. Tujuannya apa? Agar manusia berdoa hanya kepada Allah. Ya. Agar kita meminta, memohon hanya kepadanya. Ya. Dari sini ini penghalang yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu ketidakikhlasan ketika berdoa. Maka benar-benar kita doa itu adalah mukhlishina lahuddin, benar tulus, ikhlas kita
panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita panjatkan kepada selainnya. Ya, misalnya berdoa kepada pepohonan ya. Karena ada orang-orang yang mereka meminta misalnya jodoh kepada pohon-pohon kurma. Ya. Ada orang yang dia meminta anak keturunan kepada bebatuan. Ada yang meminta rezeki kesembuhan kepada kuburan-kuburan. Ya, kepada apa namanya arwah-arwah yang ada di kuburan itu. Ya. Maka hendaknya kita minta hanya kepada Allah. Ya, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Fala tad'u ma'allahi. Janganlah kalian berdoa ya bersama Allah satu orang pun. Ya, jangan sampai kita menyekutukan Allah. Kalau berdoa hanya kepada Allah, jangan berdoa memohon kepada selainnya. Ya, jangan kita serahkan nasib hidup kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan nasib kita kepada hewan-hewan, kepada cincin, kepada keris, ya kita takut sial, takut kualat dan lain sebagainya. Namun kita serahkan hidup mati kita, wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara penyebab terhalangnya doa yang kedua adalah yaitu berdoa tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik itu dengan tata cara, ya, dengan apa namanya bentuk-bentuk berdoa yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita, kata beliau dalam hadis sahih riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan, amalan apa saja, termasuk doa, yang tidak ada perintah petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut adalah tertolak. Ya. Hendaknya kita perhatikan ya adab-adab yang sudah kita pelajari. Jangan sampai kemudian kita membuat cara-cara yang kemudian hal tersebut justru menyelisihi adab-adab sunnah-sunnah yang dituntun oleh Nabi kita Muhammad alaihissalam. Ya, dua penghalang ini adalah juga merupakan syarat diterimanya ibadah secara umum. Ya, harus ikhlas dan harus mutaba'ah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya, maka kita ikuti. Ya, kita ikuti bagaimana sih adabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana beliau mengangkat tangan, bagaimana beliau ya berdoa. Ya, kemarin sudah kita jelaskan tata caranya, waktu-waktunya, adab-adabnya. Ya, maka itu kita ikuti. Ya. Sehingga kita tenang ketika kita beribadah itu sesuai dengan tuntunan, ya jelas kita ilmui, kita pelajari, ya. Maka di situ kita akan tenang, ya. Karena orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita tiru saja beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kalian suri tauladan yang baik. Maka tidak perlu kita membuat-buat perkara-perkara yang belum pernah ada sebelumnya. Namun dalam masalah agama ini tinggal kita pelajari ya bagaimana dulu Rasulullah SAW melakukan, para sahabat mereka juga melakukannya, maka kita tinggal mengikutinya. Maka disitulah jalan yang lurus, jalan yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan diikuti oleh para sahabat yang mulia. Kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara penghalang terkabulnya doa kita adalah yaitu doa yang mengandung kemaksiatan atau mengandung pemutusan tali silaturahmi. Ya. Jadi di antara penghalang terkabulnya doa kita adalah jika doa tersebut mengandung kemaksiatan, mengandung dosa, dan mengandung pemutusan tali silaturahmi. Ya.
Yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin au qati'ati rahimin." Ya, akan senantiasa doa seorang hamba itu dikabulkan selama dia tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau pemutusan tali silaturahmi. Ya. Maka jelas di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan doa kita itu bisa saja terus diterima, diterima dan diterima. La yazalu kata Nabi SAW, terus, ya, senantiasa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, la yas la yazalu yustajabu, akan terus senantiasa diterima doa kita itu. Kapanpun kita berdoa, ya Allah minta ini, ya Allah minta itu, ya Allah berikan ini, berikan itu. Terus, ya. Syaratnya apa? Malam yad'u bi itsmin au qati'ati rahimin. Selama dia tidak berdoa dengan suatu perbuatan dosa. Menunjukkan kalau doa kita itu berisi dosa, maka jelas pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau apabila doa kita itu mengandung permintaan yang bisa memutuskan tali silaturahmi kita. Ya. Misalnya kita minta berdoa untuk dimudahkan dalam menzalimi orang lain misalnya. Ya, dalam menzalimi keluarga kita, mendoakan keburukan kepada karib kerabat kita. Ya, maka jelas ini nggak akan diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, doa itu akan senantiasa diterima selama tidak mengandung ya hal-hal keburukan seperti ini. Ya. Bagaimana Ustadz kalau misalnya dikabulkan? Misalnya seorang ya sering kita berikan contoh orang yang mau nyolong, mau mencuri, ya. Maka dia berdoa dengan khusyuk, ya. Dia menghadap ke arah kiblat, diangkat, "Ya Allah, mudahkan saya dalam menyolong ini, ya Allah." Ya. Mudahkan saya dalam mencuri, ya Allah. Ya. Sukseskan ya Allah pencurian malam ini. Ternyata qadarullah sukses, ya. Maka dia alhamdulillah ya sukses ya nyolongnya malam ini misalnya. Maka apakah ini berarti doanya diterima, doanya dikabulkan? Belum tentu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bisa jadi inilah yang dinamakan dengan nama istidraj. Ya. Apa itu istidraj? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abdi aw yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhib fa'lam annahu istidraj." Ya. Jika kamu melihat Allah memberikan kepada seseorang hamba apa saja yang dia minta, tapi 'ala ma'asihi, dalam kemaksiatan-kemaksiatan, ya, dalam dosa-dosa, dikasih sama Allah, ya. Maka kata Nabi SAW, kalau kamu melihat seperti itu, ya hamba itu dikasih semua semua kesuksesan, kekayaan semua, tapi dia itu jauh dari agama, dari sunnah Rasul jauh, ya. Fa'lam anhu istidraj, ketahuilah itulah yang namanya istidraj, ya. Istidraj itu Allah kasih untuk nanti diadab belakangan. Ya, dikasih-kasih nanti totalan di belakang begitu. Ya. Maka ini lebih berat tentu saja. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru." Ketika mereka lupa dengan peringatan-peringatan yang mereka telah diperingatkan dengannya. Ya, disuruh ini nggak boleh, ini haram, ini dilibas semua, nggak. Dia lupakan semua itu, ya, nggak dia pedulikan. Apa yang terjadi ketika dia ya melanggar semua larangan-larangan Allah tersebut, dia nggak pedulikan, ada hadis, ada ayat ya, nggak peduli, ya. Malah dia memusuhi orang-orang yang mengingatkannya. Apa yang terjadi? Ya, ternyata justru fatahna alaihim abwaaba kulli, kami bukakan semua pintu-pintunya. Justru Allah kasih, 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 ya. Allah mudahkan, mudahkan, mudahkan. Allah beli fasilitas oleh dunia, Allah kasih semua. Ya. Hatta idza farihu bima, itu ketika dia sudah bahagia, ketika dia sudah gembira ya, dengan apa-apa yang Allah berikan, fatahna,
Maka apa yang terjadi? Ya, akhadnahum baghtah. Kami azab dia dengan tiba-tiba, ya. Nah, ini yang hendaknya kita takutkan. Justru ketika kita itu diberikan nikmat-nikmat, kesehatan, kekayaan, kesuksesan, tapi kita nggak semakin dekat, ya, semakin jauh dari Al-Quran, semakin jauh dari taklim, ya jarang taklim, jarang zikir, jarang beramal saleh, ya jarang datang ke majelis-majelis ilmu, ya jauh dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW. Nah ini kita harus berhati-hati. Ya. Maka ikhwanafillah rahimani wa rahimakumullah, justru itu adalah yang namanya istidraj. Ya. Karena doa yang berisi kemaksiatan, yang berisi pemutusan tali silaturahmi, justru itu adalah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya ikhwanillah, jadi itu yang ketiga, yaitu doa yang mengandung maksiat dan pemutusan tali silaturahmi. Kemudian yang keempat, ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, di antara penyebab tertolaknya doa, yaitu adalah hati yang lalai. Ya, hati yang lalai, hati yang tidak hadir ketika kita berdoa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dengan ijabahnya. Ya. Ini sudah kita jelaskan pada adab-adab tentang berdoa. Kita harus yakin ketika berdoa itu. Yakin pasti diijabah. Ya. Senantiasa kita, ya selama kita sudah mengikuti adab-adabnya, kita melakukan ya sebab-sebab yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, sudah kita yakin bahwasanya doa ini pasti didengar. Ya, ijabahnya satu dari tiga. Dikabulkan langsung di dunia, atau disimpan nanti pahala di akhirat, atau diselamatkan dari keburukan yang semisalnya. Ya, maka ini harus kita yakini. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dengan ijabahnya. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu tidak akan menjawab doa yang datang dari hati yang ghafil, yang lalai, ya, yang lain, yang tidak hadir di situ, ya. Dan ini sering terjadi, ya, di mana seseorang dia berdoa tapi hatinya itu tidak hadir, tidak ada sikap memohon, ya. Ini perlu kita ketahui, ya. Wa'lamu, ketahuilah bahwasanya Allah itu tidak menjawab doa yang datang dari hati yang lalai, hati yang tidak hadir, ya. Misalnya kita, contohnya dalam sholat, ya dalam sholat kita berdoa ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita pun mengucapkan amin. Ya kan memang itu adalah doa, ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ya, maka di situ kita minta apa? Minta petunjuk. Maka kita pun mengucapkan amin. Ya, amin itu adalah maknanya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Itu amin. Maka di sini menunjukkan apa? Ketika, ya Ustadz, kita sering bolak-balik sholat tapi kok sulit mendapatkan petunjuk. Ya, atau bahkan banyak orang yang dia sholat, sholat, sholat tapi justru semakin jauh semakin lalai. Maka mungkin ini salah satu penyebabnya ketika dia sholat, ya,
entah itu dia berjamaah bersama imamnya atau salat sendiri, maka yang ya bacaan itu hanya keluar begitu saja tanpa hatinya itu sadar bahwasanya dia sedang meminta, sedang memohon kepada Allah. Dan betapa sering hal ini, ya. Maka di sinilah pentingnya kita itu tahu, ya, paham apa yang kita ucapkan atau apa yang kita dengar, apa yang kita amini, ya. Makanya di sini penting. Dan juga ketika berdoa memang seharusnya kita tahu apa yang kita minta itu. Jangan sampai kita berdoa panjang lebar tapi kita nggak tahu apa isinya. Ya ini ya hal yang perlu kita koreksi. Ya. Pastikan ketika kita berdoa itu kita tahu apa maknanya, ya, apa di itu yang isinya yang kita minta itu dan hati kita itu harus mengharap, harus ada. Ya rasa harap itu di dalam roja di dalam hati kita tersebut. Ya. Jangan sampai hanya di lisan saja lalu tapi hati tidak hadir sama sekali. Enggak ada keinginan untuk meminta, mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkadang ya mengucap waladdallin, amin. Ya bahkan disitu jadikan permainan, ya. Maka ini di sini ya hati-hati dari ya hati yang lalai seperti ini. Ya pastikan ketika kita berdoa itu benar-benar ya falyazimil mas'alah, benar-benar kita itu minta. Makanya orang-orang yang terzolimi, ya, orang-orang yang sedang dalam kondisi terdesak, mutor, itu adalah orang-orang yang benar-benar diterima doanya. Kenapa? Karena orang yang didolimi itu ketika dia minta itu benar-benar dia hatinya itu hadir banget begitu. Ya. Dia baru saja didolimi, dia pasti akan kesal dengan orang yang mendoliminya. Dia pasti akan mendoakan sejelek-jeleknya. Ya kenapa kok doanya dakwatul mazlum itu diterima sama Allah bahkan nggak ada hijab karena ini salah satunya kata para ulama, kan hati mereka itu benar-benar saking membara, saking kesalnya itu, ya hatinya demikian hadirnya begitu, demikian ngarepnya kepada Allah, ya. Makanya benar-benar ketika kita minta itu hadirkan, ya. Makanya kalau kita minta ampun, ya usahakan itu sampai menangis, menangis, ya. Biar hati itu benar-benar hadir. Jadi nggak setengah-setengah, nggak hatinya itu ya berdoa, tapi pikirannya ke yang lain, itu. Dan ini banyak, ya kita harus mengoreksi hal ini. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini adalah penghalang yang keempat. Dan selanjutnya yang terakhir, ya di antara penghalang-penghalang doa, yaitu adalah terburu-buru dalam berdoa, ya. Atau yang sebelum terakhir ya, masih ada terakhir satu lagi. Yang kelima berarti ini ya, yang kelima adalah terburu-buru dalam berdoa. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, "La yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil." Akan senantiasa doanya hamba itu dikabulkan terus selama dia tidak berdoa memohon dengan kemaksiatan dosa atau memutuskan tali silaturahmi dan selama dia tidak terburu-buru. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan terburu-buru itu dalam berdoa?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, yaitu orang yang berdoa itu mengatakan, qad da'autu, saya sudah berdoa. Saya sudah berdoa bolak-balik. Ara yastajibu li, tapi saya lihat saya enggak diijabah tuh doa saya. Fayastasyiru inda dzalika wa yada'u doa, kemudian dia merasa bosan, merasa putus asa, akhirnya dia tinggalkan doa tersebut. Ya, maka doa itu terus, ya. Kalau perlu dirutinkan, karena sebaik-baik amalan yang paling dicinta sama Allah adalah ada yang rutin, ya. Jadi doa pun yang terbaik adalah kita rutinkan. Rutinkan setiap hari pun setiap salat apa, jam berapa itu dirutinkan. Apalagi doa-doa yang penting, ya, meminta surga, diselamatkan dari neraka itu terus, ya, jangan pernah lepas. Ini mendoakan orang tua kita, mendoakan ya
suami istri kita, mendoakan anak-anak kita, itu sudah harus rutin itu, ya. Maka jangan sampai kita itu kemudian apa, wah saya sudah bola-balik, sudah akhirnya berputus asa. Terus minta, minta apa saja keinginan kita. Tidak ada ruginya, tidak ada ya, tidak perlu putus asa. Ya, maka di sini justru ketika seseorang dia, wah sudah bola-balik, sudahlah itu. Nah inilah keterburu-buruan yang justru menyebabkan seseorang itu akan doanya tidak dikabuli sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang kelima dan penyebab tertolaknya doa yang terakhir adalah rezeki yang haram, ya. Rezeki yang haram. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, ya pakaian, kendaraan, rumah, rezeki yang bersifat haram, tidak halal. Afwan. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ayuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan gak akan menerima kecuali yang baik-baik. Ini kaidah secara umum juga dalam semua perkara, dalam termasuk amal-amal ibadah kita. Ya, Allah itu maha baik, makanya nggak nerima kalau doa itu berisi kemaksiatan, gitu, nggak akan diterima. Karena Allah itu tayyib, ya maha baik, layak balu illa tayyib, nggak akan menerima kecuali yang baik-baik. Ya semua amalan perkataan apa semua, ya ibadah, ya meskipun bolak-balik, tapi ternyata itu berasal dari harta yang tidak baik. Ya, misalnya haji, tapi hartanya dari pencurian, dari kezaliman, ya ataupun bersedekah, ataupun membangun masjid, ataupun apa, maka selama itu tidak baik dari harta yang diharamkan oleh Allah, maka Allah nggak akan menerimanya. Ya. Siapa yang menyatakan ini? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa? Innallaha tayyib la yakbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik, nggak akan menerima kecuali yang baik-baik. Ya, maka pastikan rezeki kita adalah yang halal dan tayyibah. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadis beliau, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sama dengan perintahnya kepada para rasul. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-51, Ya ayuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan ini bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik yang halal dan beramallah amal soleh, sesungguhnya aku maha mengetahui dari apa-apa yang kalian kerjakan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang halal dari apa-apa yang kami rezekikan kepada kalian. Berarti substansinya apa? Substansinya adalah sama perintahnya Allah dan kepada para nabi dan kepada orang-orang beriman, yaitu apa? Disuruh mencari rezeki yang halal. Ya, kita diperintahkan, para rasul juga ya, lebih utama mereka diperintahkan nggak boleh memakan kecuali yang halal. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilarang untuk memakan harta sedekah, harta zakat. Ya, makanya beliau pernah ada satu butir kurma, ya, di rumah beliau. Ini beliau sedang lapar, pengen makan, ada satu butir kurma, berani beliau makan. Takutnya itu adalah termasuk dari harta zakat. Ya. Maka di sini ya para nabi, rasul sama dengan kita diperintahkan untuk mencari yang halal. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabda beliau, "Summa dzakara rajula." Kemudian beliau menyebutkan tentang kisah seorang lelaki, yutilus safar. Dia dalam kondisi
sedang melakukan perjalanan jauh, perjalanan yang panjang. Asy'atha akbar dalam kondisi mengenaskan, ya, compang-camping, berdebu, artinya benar-benar butuh pertolongan, ya. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, dia memanggil, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ya. Jadi dia berdoa, meminta pertolongan kepada Allah, beristighosah. Nah, harusnya orang seperti ini doanya adalah mustajabah, kan super 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 mustajabah, ya. Kenapa? Kata para ulama, karena paling tidak ada 4 sebab diijabahnya doa ini seharusnya. Yang pertama, dia tadi yutilu safar, dalam kondisi apa? Dalam kondisi sedang musafir. Padahal sudah kita ketahui kemarin, di antara ya sebab diterimanya doa, saat yang diterimanya doa adalah ketika musafir, ya. Salah sudah awatin mustajab la syakka fihi. Ada 3 doa yang pasti diijabah, nggak ada keraguan. Di antaranya adalah wada'watul musafir, doanya orang yang sedang perjalanan jauh. Yang kedua, dia dalam kondisi terdesak, ya, muter. Wa may yujibul mutarra idza da'ah. Ya, siapa yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah? Ya pasti Allah akan kabulkan orang yang terdesak, ya. Kemudian yang ketiga, dia dalam kondisi berdoa mengangkat kedua tangannya. Ya, kita juga sudah dengar kemarin ilmunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha hayyun karim, yastahi minal abdi idza rafa'a yadayhi ila samai yas'alu an yarudahuma sifra." Allah Maha Pemalu, Allah itu Maha Pemurah. Allah malu apabila ada hamba ngangkat kedua tangannya minta sama Allah, ya. Kemudian Allah tolak mentah-mentah. Pasti diijabah. Yang keempat, dia sudah bertawasul dengan Asmaul Husna, ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Rabb adalah salah satu di antara Asmaul Husna, ya. Subhanallah, 4 sebab ini mental semua, ya. Apa sebabnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wa mat'amu haram." Makanannya haram. "Wa masyrabu haram." Minuman yang dia minum pun haram. "Wa malbasu haram." Pakaian yang dia kenakan pun haram. "Wa ghudhiya bil haram." Dia tumbuh besar dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika. Maka bagaimana mungkin yang seperti ini akan diijabah, ya. Maka disinilah pentingnya kita memperhatikan apa yang kita makan, ya. Baik secara zatnya itu jangan sampai daging, apa namanya, babi misalnya, daging anjing, ya, ataupun jenis-jenis makanan lain yang diharamkan oleh Allah. Udah cari yang halal-halal sajalah, ya. Maka ya secara zat ataupun secara sifatnya, ya. Dari mana kita peroleh caranya? Apakah dengan mencuri, dengan korupsi, dengan menipu orang lain, ya. Sampai kita sudah capek-capek berdoa tertolak gara-gara makanan yang kita makan haram, ya. Ataupun minuman yang kita minum, jangan minum khamr, ya, minuman keras, ya, narkoba dan lain sebagainya. Pastikan halalan thayyibah, apa yang kita minum pun, ya. Karena banyak sekarang berbagai macam makanan, minuman macam-macam, kita nggak tahu apa yang dicampurkan ke dalamnya, ya. Ataupun rumah makan yang tidak amanah, ya. Nah, perhatikan benar-benar, ya. Begitu pula wa malbasuhu, pakaian yang kita kenakan, ya. Ada juga aturan pakaian-pakaian atau bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam. Karena laki-laki nggak boleh memakai sutra, ya, dilarang, diharamkan bagi kaum pria. Ya, wanita, ya, perhatikan juga apa namanya, modelnya, ya, jangan sampai termasuk pakaian yang diharamkan oleh Allah dan Rasul, menampakkan aurat, ya, ketat, transparan, membentuk tubuh dan lain sebagainya. Kita jauhi itu. Ya, jangan sampai kita doa-doa tapi ternyata karena selama ini kita nggak mau pakai jilbab, ya. Padahal itu pakaian yang diperintahkan oleh Allah untuk menutupi aurat kita, ya. Wa ghudhiya bil haram, dia tumbuh besar dengan haram. Maka perhatikan ini semua, ya. Untuk keluarga kita, apa yang mereka makan, pastikan jangan bukan dari riba, ya. Yaitu ya dengan kita meminjamkan ke bank, ya. Meminjam ke bank kemudian berbunga-bunga, baik kita yang meribakan atau kita yang, ya, yang
membayar ribanya, ya, meminjam kalau nanti telat ada dendanya, ya. Maka ini adalah juga bentuk-bentuk riba, ya, riba nasi'ah atau riba fadl, ataupun menipu, ya, dengan perdagangan tapi aib-aibnya disembunyikan, nanti akan dicabut berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini salah satu keberkahan yang dicabut adalah makanan-makanan yang kita makan yang diharamkan itu adalah bisa mencegah doa-doa kita. Jadi ini yang terakhir, ya, di antara penghalang-penghalang doa, ya, carilah rezeki yang halal dan bersyukurlah ketika kita mendapatkan rezeki meskipun kecil di mata kita secara kuantitas, ya. Tapi ketika itu halal, itu adalah nikmat dari Allah yang luar biasa, ya. Maka di sini, eee, 6 sebab, ya, ditolaknya doa. Yang pertama tadi adalah tidak ikhlas dalam berdoa, ya, berdoa kepada selain Allah, ya, termasuk. Kemudian yang kedua adalah berdoa dengan tata cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah doa yang berisi maksiat atau pemutusan tali silaturahmi. Yang keempat, doa dari hati yang lalai. Yang kelima, terburu-buru dalam berdoa. Dan yang terakhir adalah rezeki yang haram. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan dari materi sore hari ini. Selanjutnya mungkin ada 1-2 pertanyaan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya sehingga kita bisa menjawabnya dengan segala keterbatasan ilmu kami. Monggo silakan apabila ada pertanyaan. Wallahu ta'ala alam. Ya, baik Ustaz. Jazakallahu khairan atas pemaparannya Ustaz. Ustaz, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, namun nampaknya tidak bisa kita bacakan semua, Iya, ngapunten. sesempatnya aja mungkin Ustaz Kepanjangan ya. tadinya. Iya, iya, Ya, monggo. ya baik. Pertanyaan pertama Ustaz, pertanyaannya Ustaz, apakah apabila kita sering mendengarkan musik termasuk sesuatu penghalang terkabulnya doa Ustaz? Iya. Bagaimana dengan kita mendengarkan musik? Ya, pertama kita perlu ketahui bahwasanya eh, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengharamkan hal tersebut. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan yang lainnya bahwasanya karena datang suatu kaum di mana orang tersebut menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan. Di antara adalah yastahilun hira wal harido wal khamra wal ma'azif. Mereka menghalalkan zina, ya, menghalalkan sutra pria, dan menghalalkan khamr dan juga alat-alat musik. Ya, maka dari sini para ulama, ya, bahkan dinukil ijma dalam perkara ini. Hanya ulama yang belakangan ada yang kemudian me- berpendapat lain. Ya, namun setelah terjadinya adanya ijma di situ. Ya. Maka di sini hendaknya kita menjauhi hal tersebut. Ya, menjauhi musik-musik. Ya. Apakah hal tersebut bisa menyebabkan tertolaknya doa kita? Ya. Maka kalau doa tersebut secara kaitannya langsung, ya, itu adalah terkait dengan kemaksiatan tersebut. Misalnya kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan, ya, kemaksiatan saya ini, ya, apa namanya, misalnya yang terkait dengan musik, misalnya saya berdagang alat musik ini sukses misalnya, ya, maka jelas itu yang terkait langsung jelas tidak akan diterima. Malam yad'u bi itsmin, ya kata Nabi. Selama dia tidak mengandung doa yang terkait langsung dengan doa tersebut, ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama kita jauhi doa yang mengandung, ya, doa dengan dosa tersebut, ya, dengan musik dan lain sebagainya, dan juga hendaknya kita eh, berhenti dari hal tersebut, ya. Meskipun mungkin secara tidak langsung, ya, kita sering bermusik, ya, tapi di kala lain kita juga sholat berdoa, ya, memang tidak terkait secara langsung. Tapi yang kita takutkan adalah setiap dosa dan maksiat itu akan berpengaruh kepada jiwa kita, kepada hati kita, dan juga tentu saja kepada hubungan kita dengan Allah, dan juga nanti di akhirat kelak akan ada pertanggungjawabannya. Maka hendaknya kita bertobat, kita berusaha menjauhinya. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz. Selanjutnya, Ustadz, pada saat kita sholat, kita tidak mengerti arti bacaan dari bacaan sholat tersebut. Apakah sholat kita tetap diterima, Ustadz? Iya.
ketika kita nggak paham sholat kita, maka insya Allah tetap ya tetap sah sholat kita tersebut selama kita melakukannya, melakukan rukun-rukunnya, ya, maka secara fikih sholat tersebut adalah sholat yang sah. Namun tentu saja kita dituntut dalam sholat itu bukan hanya gerakan-gerakan saja secara dohir saja, tapi kita dituntut untuk khusyuk, ya, yang tentu saja kaitannya lebih dengan hati, ya. Maka di sini alangkah baiknya, ya, kita juga memahami apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan dalam sholat kita. Oleh karena itu di antara kiat-kiat agar sholat kita khusyuk itu adalah ya kita memahami apa yang kita ucapkan. Maka di sini pentingnya kita ya belajar bahasa Arab itu. Ya, belajar bahasa Arab. Ya, anak-anak kita kita ya ajari mereka agar bisa bahasa Arab. Ya, agar paham. Ya kalaupun kita ya nggak mungkin seperti yang Ustaz belajar, paling tidak kita bacalah terjemahannya, ya buku-buku tentang sifat sholat Nabi, apa kita baca buku terjemahannya, kita pahami terjemahannya, sehingga ketika sholat itu kita bisa paham apa yang kita baca. Jangan sampai sama sekali kita nggak paham, jadi sholat seperti hanya berdiri, ruku hanya seperti ya gerakan tubuh tanpa ada makna, begitu. Ya, wallahu ta'ala. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustadz, ini sedikit murojaah ke materi kemarin tentang waktu Monggo. mustajabnya doa Ustadz. Jadi pertanyaan begini, Ustadz, mengapa doa yang kita panjatkan persis setelah sholat wajib tidak termasuk di dalamnya Ustadz? Ya. Eh kemarin kita sebutkan bahwasanya wadubura kulli salawatil maktubat. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya di antara doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di dubur ya salat-salat fardu. Kata para ulama, dubur di sini maknanya adalah sebelum salam, ya. Sebelum salam dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau setelah tasyahud sebelum salam, beliau memerintahkan kita untuk banyak-banyak berdoa di situ. Dan beliau sendiri banyak berdoa di antara tasyahud sebelum salam, ya. Makanya kalau setelah sholat sendiri, ya, maka ya kita harus ada dalil secara khusus ya, dan juga dijelaskan oleh para ulama, baru kita bisa memasukkannya begitu. Ya, wallahu taala alam. Baik Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, ketika kita dizolimi oleh si Fulan, misalnya seperti itu ya, kemudian hak Mm-mm. doa kita sebagai orang yang terzolimi, kita tidak pakai fasilitasnya untuk mendoakan balik si Fulan tersebut. Tapi kita berdoa untuk ke hal yang lain, misalkan agar diberi kesehatan, diberi anak-anak soleh, dan lain sebagainya. Apakah itu masih kategorinya mustajabah, Ustaz? Iya. Doa orang yang terzalimi, ya, kalau kita pahami dari apa yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi, maka doa yang terzalimi di sini adalah doa ketika dia mendoakan balik, ya. Ketika dia memang mendoakan balik orang yang mendolimi dirinya. Ya makanya Nabi SAW memperingatkan selalu hati-hati doanya orang yang terzolimi. Hati-hati doanya orang terzolimi. Maksudnya adalah memang doanya orang terzolimi ini tidak tertolak apabila dia mendoakan keburukan kepada orang yang mendoliminya. Ya. Adapun kalau tadi misalnya dia terzolimi, kemudian dia eh, mendoakan apa namanya malah minta yang lain, ya alhamdulillah saya dizolimi nih, saya minta rezeki apa misalnya, ya ini insya Allah bukan itu yang dimaksud gitu ya. Jadi doanya yang terzalimi adalah ketika dia mendoakan lagi balik kepada orang yang mendolimi dirinya. Ya wallahu taala alam. Ya. Mohon maaf Ustaz, selanjutnya pertanyaannya disampaikan di luar tema yang kita sedang bahas. Jadi Ustaz, apakah jika kita berkurban atas nama orang tua yang telah meninggal, boleh Ustaz? Ya, untuk berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, maka ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita, para fuqaha. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang ya tidak, ya. Dan masing-masing dengan argumen dan dalil masing-masing. Ya, adapun kami pribadi, saya pribadi wallahu taala alam cenderung pada pendapat bahwasanya tidak perlu karena hal tersebut memang ya bukan sesuatu yang senantiasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika menyembelih ya menyembelih untuk beliau, ya. Para sahabat pun demikian untuk mereka yang masih hidup, ya.
dan tidak ada anjuran secara khusus untuk menyembelih bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Kalau itu memang sesuatu yang ya perkara yang memang dianjurkan, pasti para sahabat, ya kan banyak sahabat-sahabat yang sudah meninggal. Misalnya istri Nabi SAW Khadijah, pasti beliau ya melaksanakannya untuk Khadijah, untuk ini dan sahabat juga. Namun tidak ada hal tersebut, tidak kita dengar dalam hadis beliau, maka menunjukkan memang hal tersebut adalah tidak dianjurkan. Maka cukuplah kita menyembelih untuk kita sendiri dengan atas nama kita. Orang tua insya Allah otomatis ketika kita menyembelih, ya kita sebagai anak yang melaksanakan amal soleh, orang tua kita pun otomatis pasti akan mendapatkan pahalanya. Itu, ya. Maka tidak perlu, wallahu ta'ala alam. Ya, baik. Ustadz, satu lagi berkenan Ustadz, kita batasi mungkin. Mungkin terakhir ya. Ya. Satu lagi masih banyak, hanya saja nggak bisa semua. Punten ya. Ya. Ustadz izin bertanya, pada saat sholat Jumat di penghujung khotib itu membacakan doa Ustadz. Apa yang harus kita lakukan? Kita ikut mengangkat tangan, kemudian mengucap amin, atau kita hanya diam saja duduk seperti itu, tapi mengucapkan amin di dalam hati begitu Ustadz? Ya. Ketika sholat Jumat, ya khatib berdoa, maka yang kita dapati di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwasanya baik khatib maupun para makmum itu tidak ada yang mengangkat tangannya, ya. Jadi baik khatibnya maupun para makmumnya tidak ada yang mengangkat tangan. Bahkan pernah ada khatib yang mengangkat tangan, ini pun diingkari oleh para sahabat, ya. Maka jadi ketika khutbah Jumat, ya khatib berdoa, maka kita amini saja, ya amini, ya juga tidak perlu dengan keras begitu ya, amin itu. Maka itu sudah cukup ya, tanpa perlu kita mengangkat tangan karena memang, belum kita dapati bahwasanya dahulu para sahabat ketika, khatib dalam salat Jumat berdoa kemudian mereka mengangkat tangan-tangan mereka. Wallahu taala alam. Ya, baik Ustadz, alhamdulillah sudah cukup, mungkin kita tutup Ustadz. Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung dari pertemuan kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, kekeliruan kita dalam majelis ini dan juga dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita doa-doa yang mustajabah, rezeki yang halal yang thayyib, dan anak keturunan yang salih-salihah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita pada sore hari ini, mudah-mudahan Allah pun mengumpulkan kita di surganya kelak bersama orang-orang yang kita cintai, bersama para rasul, para anbiya, para siddiqin, syuhada dan solihin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita yang kita lakukan pada hari ini, di 10 hari ini dan juga di seluruh kehidupan kita. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.